Baik, sekarang kita buka dulu ya. Silakan Mbak Lira dibuka. Surat An-Nisa, surat 4 ayat 42. Silakan. Bentar, Quran. Ayat 4, surat 4 ayat 44. Atau yang surat 10 ayat 102 aja. 10 ayat 102. 2. Mereka tidak menunggu kecuali seperti hari-hari atau kejadian-kejadian yang sama dengan kejadian-kejadian yang menimpa orang-orang terdahulu sebelum mereka. Katakanlah, Muhammad, maka tunggulah siksaan Allah. Sesungguhnya aku pun termasuk orang-orang yang menunggu bersamamu. Baik, jadi di sini saya cuma mengambil poinnya bahwa kejadian-kejadian yang akan menimpa kita, ya, suka tidak suka, sesuai tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, kalau memang sudah nanti Allah izinkan maka akan terjadi. Betul ya Mbak ya, di sini poinnya ya. Ya. Sekarang yang harus Bapak Ibu perhatikan, setiap hari orang menghadapi kejadian, ya, mau direncanakan atau tidak, pasti setiap hari itu Allah memberikan kejadian. Berarti kejadiannya satu. Sikap kita di dalam menerima kejadian, itu ternyata kalau disimpulkan itu cuma dua. Satu, kejadian itu bisa dianggap ujian. Yang kedua, kejadian itu bisa dianggap menjadi masalah atau beban. Nah, sekarang saya tanya ya ke Mbak Rira ya. Kejadiannya sama, tapi satu bisa dianggap ujian, satu bisa dianggap masalah atau beban. Sekarang perbedaan antara ujian dan masalah itu di mana? Gak apa-apa kalau misalnya yang penting jawab atau misalnya yang lain boleh jawab. Jadi Halnya kejadiannya, sama, hmm, kejadiannya sama, tapi hmm, cara pandang kita yang berbeda. nah, maksudnya ada yang menganggap sebagai ujian, ada yang menganggap sebagai suatu masalah atau beban. Nah, sekarang berarti pertanyaannya, ujian itu apa? Kan begitu kan? Masalah itu apa? Silahkan. Yang lain mau jawab juga. Mbak Rira bisa? Eh, Kalau ujian Kan? itu ya macam kalau sekolah itu saat jadi Hmm, semacam latihan atau apa ya, tes apakah kita lulus atau tidak di level tertentu. oke. Tuh. Kalau masalah, Kalau masalah eh, adalah sesuatu yang apa tidak sesuai dengan keinginan kita. ujian sesuai keinginan kita. Ujian juga tidak sesuai, tapi tahu bahwa kalau mau naik kelas harus lewat Oh, ujian dulu. oke. Nah ini saya tuh kalau kadang-kadang kemarin kan diskusi ada jamaah. Kadang-kadang menganggap semua kejadian yang Allah berikan itu kan masalah. Padahal kan dari sudut pandang Allah, saya yakin tidak sama sekali Allah punya niat memberikan kejadian apapun sebagai masalah. Jadi rumusnya pasti nggak mungkin. Nah tapi dari sikap manusia, mungkin karena keilmuan atau ketidaksadaran, kadang-kadang semua kejadian dari Allah itu selalu dianggap masalah. Makanya kan manusia itu kalau ditanya dasarnya pasti nggak mau punya masalah. Padahal yang membuat masalah atau yang membuat ujian itu kan tergantung dari cara kita menyingkapinya. Betul ya? Nah sekarang saya jelaskan ujian itu apa, masalah itu apa. Supaya
Jangan selama ini bertahun-tahun kita menghadapi hidup, setiap hari Allah memberikan suatu kejadian, tapi kita anggap selalu itu menjadi suatu masalah atau beban. Kan akhirnya nggak pas dengan apa yang Allah inginkan. Tujuan Allah tidak punya niatan membuat manusia itu bermasalah, tapi karena sikap kita atau ketidaktahuan kita, selalu kejadian dari Allah itu dianggap sebagai suatu masalah. Baik, sekarang saya tanya, ya, orang diuji, logikanya harusnya ada kunci jawabannya nggak, Mbak? Ada, Ada. Setiap ujian ada. dan sekolah dulu aja pasti ada kunci jawabannya. Nah, berarti logikanya harusnya setiap ujian itu selesai nggak kalau kita mengikuti kunci jawaban? Selesai. Baik, kalau selesai itu jadi masalah nggak? Enggak. Tidak. Jadi kata kuncinya, ternyata yang namanya ujian itu logikanya harusnya selesai. Berarti kita tinggal memahami dulu ujian itu apa tadi, masalah itu apa. Padahal kejadiannya sama. Ternyata menurut Allah, kunci jawaban yang pertama adalah kita harus menyadari bahwa yang nanti akan menyelesaikan ujian itu adalah Allah. Sesuai firman-Nya kan di surat 10 107, jika Allah memberikan suatu permasalahan, bencana, kemudaratan kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Dia. Jadi kesimpulannya apa? Ternyata ujian itu adalah ujung-ujungnya yang menyelesaikan permasalahan itu Allah. Nah, sekarang saya tanya, kalau manusia itu tahu bahwa setiap kejadian itu atau ujian itu yang akan menyelesaikan masalah Allah, harusnya jadi masalah nggak, Mbak Rina? Harusnya tidak. Tidak, karena dia dari awal paham bahwa yang nanti akan menyelesaikan masalah itu Allah. Tinggal secara rumus bagaimana agar Allah mau menyelesaikan. Benar nggak? Betul. Nah, berarti ikhtiar yang dilakukan dalam ujian pasti mengarah kepada bagaimana Allah mau menyelesaikan. Jadi kesimpulannya apa? Ujian itu adalah pasti kita sadar dari sisi manusianya ya, bahwa dia manusia itu akan menyadari bahwa ujian ini Allah yang akan menyelesaikan. Maka ikhtiar yang dia lakukan adalah pasti akan fokus bagaimana agar Allah mau menyelesaikan. Makanya tadi video pendek yang saya share pagi itu, ternyata sikap kita di dalam menjalani ujian kalau kita sudah paham adalah fokus akan merubah akhlak kita agar Allah mau menyelesaikan. Jadi ujian ini adalah urusannya dengan akhlak. Akhlak di dalam menjalani, akhlak di dalam bersikap. Itu namanya ujian. Nah, terus yang kedua tadi, kenapa orang menganggap itu masalah? Ternyata selama ini kalau kita perhatikan, orang menganggap masalah karena seakan-akan dia yang akan menyelesaikan. Betul nggak, Mbak? Iya, betul. Akhirnya jadi masalah, jadi beban. Karena menjadi masalah, jadi beban, pasti ini urusannya dengan kemampuan. Padahal Allah sudah menyampaikan, tidak ada siapapun makhluk di muka bumi ini yang bisa mampu menyelesaikan ujiannya, kecuali dengan pertolongan Allah. Jadi perbedaan antara ujian dan masalah itu ternyata dalam cara berpikir awal. Kalau orang merasa diuji, pasti dia sadar bahwa ujian itu hanya Allah yang bisa menyelesaikan. Berarti dia akan fokus merubah sikap dia, akhlak dia kepada Allah, agar Allah mau menyelesaikan. Tapi kalau orang merasa kejadian dari Allah itu menjadi masalah atau beban, pasti dalam pemikirannya adalah dia berikhtiar untuk menyelesaikan. Jadi dari awal ini berbeda antara orang merasa ujian dan orang itu menjadi suatu permasalahan. Jadi kalau Bapak Ibu sekarang misalnya merasa bermasalah, merasa terbebani, pasti dalam pikirannya itu ikhtiar yang dilakukan untuk menyelesaikan. Tapi kalau Bapak Ibu merasa diuji oleh Allah, pasti dalam ikhtiarnya itu adalah bagaimana merubah sikap akhlak kita kepada Allah agar Allah mau menyelesaikan. Ngerti ya, Pak ya? Jadi perbedaan ujian dan masalah itu, meskipun kejadiannya sama dari Allah, adalah dalam sikap menjalani dan dalam cara berpikir, kita itu ingin menyelesaikan
atau bersikap bagaimana Allah menyelesaikan. Sehingga logikanya orang-orang beriman itu pasti tidak akan merasa bermasalah dengan ujian yang dihadapi. Karena dia sadar nanti pun Allah yang akan menyelesaikan. Berdasarkan apa? Berdasarkan perubahan sikap kita di dalam menjalani ujian gitu loh. Paham Mbak Rira ini? Ya. Nah, berarti sekarang kalau kita dari awal sudah sadar bahwa ujian itu Allah yang menyelesaikan, berarti kan tinggal konsentrasi saja. Merubah sikap kita, memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah, lalu ikhtiar dengan niat ibadah, di situ ada kesabaran, ada rasa syukur dan bertawakal kepada Allah, maka pasti Allah akan menyelesaikan. Berarti sekarang saya tanya, berarti orang bermasalah itu, kalau begitu salah siapa? Salah sendiri. Salah sendiri, karena cara berpikir dia dari awal sudah salah. Karena selalu menganggap kalau ada kejadian dari Allah tuh bagaimana menyelesaikan. Ada lagi kejadian, bagaimana menyelesaikan. Akhirnya jadi lelah. Karena dari awal, konsepnya dari awal sudah salah. Dan niat dalam berikhtiarnya pun pasti sudah salah. Akhirnya lelah. Padahal Allah sudah bilang, kan selama Bapak Ibu hidup, Allah selalu wanti-wanti bahwa apapun yang terjadi selalu suruh minta tolong kepada Allah. Kan? Kalau di pelajaran Allah kan dengan sabar dan sholat lah. Atau bahkan di surat 39 ayat 44, silakan Bang. 39 ayat 44. Katakanlah Muhammad, hanya milik Allah pertolongan itu. Semuanya, miliknya kerajaan langit dan bumi. Kemudian hanya kepadanya kamu dikembalikan. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya pertolongan itu kan milik Allah. Berarti apapun yang kita lakukan kembali kepada pemiliknya. Gitu. Sehingga kalau misalnya sekarang Bapak Ibu belum menyadari bahwa setiap ujian itu Allah yang akan menolong menyelesaikan, maka selama itu akan bermasalah terus. Jadi perbedaan antara masalah dan ujian itu ternyata dari letak pemahaman manusianya itu dan sikap di dalam menjalani ujian dan niat apa yang mau Bapak Ibu ikhtiarkan. Kalau dari awal ya Allah menolong ya itu namanya ya ujian. Tapi kalau dari awal Bapak Ibu niatnya supaya menyelesaikan masalah, pasti itu jadi beban, jadi masalah. Padahal kejadiannya satu, kejadiannya tetap semua dari Allah. Cuman karena sikap Bapak Ibu selama ini mungkin kurang menyadari, akhirnya aduh gimana ya, bagaimana menyelesaikan, kan jadi lelah jadinya itu. Ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, silakan kalau ada pertanyaan. Jadi saya membahasnya tentang bagaimana apa itu ujian dan apa itu yang namanya permasalahan. Berarti logikanya orang diuji itu harusnya nggak jadi beban kalau dia menyadari dari awal. Berarti kalau jadi beban, pasti Bapak Ibu dari awal menganggap Bapak Ibu berusaha menyelesaikan dengan kemampuannya. Itu malah jadi salah. Gitu. Karena kalau sudah seperti itu, hasil akhirnya adalah kalau Allah izinkan selesai, maka dia akan muncul dengan kesombongan, oh karena saya bisa. Gitu kan. Tapi kalau orang yang diuji, harusnya munculnya ketawaduan, kesadaran, oh iya ya, kalau tanpa pertolongan Allah ternyata saya nggak bisa. Sesuai tadi di surat 39 ayat 44. Baik, silakan. Kalau ada pertanyaan. Kalau tidak itu. Assalamualaikum Ustaz. Oh iya, waalaikumsalam. Silakan, Pak. Dalam hidup ini kan kita memang sudah insya Allah menyadari semua apa yang kita hadapi adalah ujian dari Allah. Nah, suatu saat saya ini punya keinginan sesuatu yang ingin saya capai. Berarti kan itu ujian juga Ustadz ya, bahwa itu juga dari Allah yang keinginan sesuaikan dengan keinginan kita. Nah, kita hadapi itu dengan cara ikhtiar. Karena ikhtiar adalah satu kewajiban yang memang kita harus lakukan. Nah, ternyata setelah kita ikhtiar terus, ternyata keinginan kita itu belum dikabulkan terus oleh Allah. Tapi kita berusaha terus kan. Nah, sampai sebatas mana bahwa tahu-tahu keinginan kita tidak dikabulkan ternyata. Dan karena ada berpendapat bahwa kemungkinan keinginan kita itu lebih tidak sesuai apa yang Allah berikan.
Nah, itu batasan itu gimana ya Ustadz? Mohon penjelasannya Ustadz. Baik, sebenarnya gampang. Kan orang pasti berikhtiar punya keinginan, betul ya Pak ya? Ya, Misalnya, ya Allah saya ingin misalnya, anggaplah anak saya lulus ujian atau anak saya misalnya menikah, kan begitu ya Pak? ya, Nah, berarti kan kita pasti ikhtiar menuju agar anak saya lulus ujian atau menikah. Nah, sampai mana sih kita berikhtiar, kan begitu ya? ya, Nah, biasanya targetnya adalah sampai keinginan kita terwujud atau sampai anak kita lulus ujian, kan begitu. Nah, ya, bagus pertanyaannya, sampai mana kita berikhtiar, nah sampai nanti Allah menunjukkan apa yang terbaik menurut Allah. Berarti ketika anak kita berikhtiar, misalnya tes CPNS ya Paning ya, ya. nggak lulus. Terus tahun depan ikhtiar lagi, tes CPNS misalnya nggak lulus. Terus sampai mana ini saya tahu bahwa Allah tuh mengabulkan doa saya atau memang menunjukkan. Ya nanti sampai Allah memperjalankan, dia tuh memang di situ atau tidak itu loh Pak. Berarti ada keputusan nggak nantinya, mau sesuai tidak sesuai? Akhirnya ya ada keputusan dari kita sendiri karena memang sudah sekian Bukan, kali bukan. berulang-ulang nggak tercapai misalnya apa Bukan. keinginan kita. Gini, dia sudah berikhtiar nih, Mm-mm. CPNS tahun ini. Tahun Mm. depan CPNS lagi, tahun berikutnya CPNS lagi. Tiba-tiba lalu Allah memberikan keputusan, misalnya dia tetap nggak lulus CPNS, tapi misalnya dibuat kerja di tempat lain. Oh, Kan pasti ada, atau misalnya gini, ya, kita ya, sudah berikhtiar nih, si Fulan sakit, kan berobat nih Pak, kan pasti dia minta ya, ingin sembuh kan Pak. ya. Nah terus udah berobat nih si Fulan, akhirnya meninggal. Berarti Allah memberikan keputusan nggak di situ? Oh iya, iya Ustadz kalau begitu Iya. Kan jelas. ujung-ujungnya yang penting kita ikhtiar itu tetap dengan niat beribadah kepada Allah. Kita punya keinginan silakan, tapi ketika nanti pada titik tertentu dan memang Allah merasa orang itu tidak pas atau tidak sesuai, maka nanti Allah putuskan dengan keputusannya gitu loh Pak. Ya, Karena semua itu pasti Allah ujung-ujungnya akan memberikan suatu keputusan. Apa janjinya? Yaitu di surat 10 ayat 109 itu kan. Ikutilah apa yang diwahyukan kepadamu, bersabarlah hingga Allah memberikan keputusan. Seperti kalau misalnya saya kasih gambaran besar, Nabi Nuh sudah menyampaikan ke kaumnya berulang-ulang, akhirnya udahlah, sudah berusaha, tapi kan terus menyampaikan dia. Akhirnya Allah bilang buat kapal, karena dia nggak mau dengar kaumnya tenggelamkan. Jadi insya Allah, apapun yang kita inginkan silahkan kejar secara istiqomah, tapi nanti ujung-ujungnya Allah akan memberikan sinyal atau keputusan, sehingga Bapak Ibu akhirnya ya sudah, memang sudah menyadari itu gitu kan. ya, Jelas ya ya? Ustadz. Nah, Betul, makasih Ustadz. cuman harusnya kita konsentrasinya bukan di masalah nanti keputusannya sesuai atau tidak sesuai. Hmm. Konsentrasi kita adalah saat menjalani proses ujian itu, kita bahagia atau tidak, kita bisa ikhlas atau tidak. Itu sebenarnya Pak yang ditunggu. Jadi Ya. bukan di keputusannya, tapi proses saat menjalani. Misalnya si Fulan sakit, tapi saat proses menjalani itu tenang gitu kan, yakin, bisa ikhlas dengan apa yang diterima. Nah itu sebenarnya poinnya di situ. Ya. Kan di keputusannya itu. Sehingga keputusan apapun karena proses dia dalam menjalani ujian itu sudah bahagia, berarti kan sikap dia berubah tuh kepada Allah. Insya Allah akan jadi semakin ringan, semakin mudah. Jelas ya? Baik Ustadz, makasih. Ya, sama-sama. Yang terakhir silakan Bu Umu Abdul. Ya, Assalamualaikum Ustadz. ya Waalaikumsalam. Silakan. Ustadz, saya mau bertanya, bagaimana ketika ada ujian lalu berkaitan dengan ketidakikhlasan orang lain? Contoh ya Ustadz, saya ada usaha, kemudian waktu pengiriman ada mogok di tengah jalan sehingga membuat keterlambatan. Kemudian menjadi masalah ujian bagi saya, orang itu marah-marah ketika ini kok datangnya terlambat, padahal saya sudah berusaha seoptimal mungkin tidak telat, tapi qadarullah mogok di tengah jalan. Dan kemudian ini Ustadz, orang itu berkata, saya tidak ikhlas. Padahal saya sudah minta maaf, sudah mencari
solusi supaya dia ikhlas, tapi dia bilang saya tidak ikhlas sampai sekarang dengan kamu dan malah rame-rame membuli saya, Ustadz, dan usaha saya. Itu Ya. bagaimana ya Ustadz? Itu yang pertama, Ustadz. Mohon maaf Hmm. dua ya Ustadz. Yang kedua Hmm. itu Ustadz, ikhtiar itu seperti apa sih Ustadz? Kemarin itu sempat ketika melalui ujian seperti itu saya mikir, Hmm. kalau misalnya semua izin Allah, ngapain saya ikhtiar capek-capek? Ada kayak gitu Ustadz, saking pikiran saya itu amburadul gitu Ustadz. Habis ini ada Hmm. orang nggak tahu masalahnya, ikut-ikut nyorakin rame-rame, ngebully di sosial media gitu Ustadz. Nah, bentuk ikhtiar itu seperti apa sih Ustadz kalau semua itu ada pada izinnya Allah gitu loh Ustadz. Terima kasih ya Oke, Ustadz. saya balik dulu ya. Allah mengizinkan itu setelah ibu ikhtiar atau tidak ikhtiar? Setelah saya ikhtiar Ustadz. Iya, Allah mau mengizinkan apa kalau ibu nggak ikhtiar kan? Jadi ibu Mm-mm. punya masalah misalnya. Ibu berikhtiar nih, berusaha kan kayak misalnya ada pengiriman. Ibu nggak ada Iya, rencana motor itu mogok di tengah jalan kan? iya Ustadz. Tapi ternyata saat ibu berikhtiar untuk berusaha memenuhi pesanan atau memenuhi pengiriman itu, tiba-tiba Allah mengizinkan mobilnya mogok kan begitu kan Bu? Iya Ustadz. Tapi sudah atas izin Allah atau belum? Sudah izin Allah itu berarti Nah, Ustadz. berarti saat Allah sudah mengizinkan, ikhtiar ibu tuh menerima dulu sebagai atas izin Allah atau tidak menerima? Alhamdulillah menerima Ustadz. Baik, kalau menerima berarti pasti maki-maki si customernya. Jadi masalah nggak? Nggak masalah, tapi yang ngebully, yang nggak ikut-ikut lainnya itu Berarti ikut-ikut Ustadz. berarti jadi Dan masalah nggak menjelekan itu? usaha saya. Ya, jadi Sebenarnya masalah. nggak masalah Ustadz. Nah, terus Cuma saya masalahnya. nggak terima masih. Jadi ikhtiar ibu itu yang pertama adalah bagaimana ketika Allah mengizinkan kejadian itu, ibu nerima dulu. Kan memang harus prosesnya akan menjadi dimarahi, dibully karena tidak sesuai dengan kondisinya kan Bu? Iya Ustadz. Tapi karena ini Allah sudah izinkan, harusnya ikhtiar kita itu menerima dulu itu sebagai izin Allah. Nah, setelah ibu benar-benar sadar dan bisa menerima itu, maka langkah berikutnya ibu langsung berdoa harusnya. Ya Allah, sekarang saya terima bahwa ini atas izin-Mu. Maka langkah berikutnya tolong bimbing saya, mudahkan saya dalam penyelesaian permasalahan ini. Maka nanti secara otomatis Allah akan memberikan kemudahan. Tapi kalau ibu dari awal malah jadi, aduh kok begini, kok dibully, jadi kesal, kan berarti sebenarnya ibu nggak menerima. Akhirnya harusnya yang prosesnya dimudahkan oleh Allah, jadi disulitkan gara-gara ibu belum menerima apa yang Allah izinkan. Jadi sebenarnya ikhtiar yang pertama kita lakukan, yang tadi saya sampaikan, itu adalah bagaimana agar kita bisa menerimanya secepatnya apapun yang Allah izinkan. Kalau sudah menerima dengan ikhlas, sudah sadar ini, baru ibu mohon mudahkan saya dalam berikhtiar. Maka ibu saat berikhtiar insya Allah bersama Allah. Jadi kata kuncinya berarti ikhtiar apapun kan pasti wajib ya Bu ya. Iya Cuman Ustadz. pertanyaan kedua saat ikhtiar itu kita dalam keadaan menerima atau tidak, dalam keadaan ikhlas atau tidak. Karena kalau sudah ikhlas, sudah menerima ya apapun yang disampaikan, mau dibully apapun nggak apa-apa. Yang penting Allah, kita menghormati apapun yang Allah izinkan. Nah biasanya kemudahan itu muncul setelah itu. Misalnya tiba-tiba ada bantuan dari mobil teman, atau misalnya nanti mobilnya tiba-tiba dibenerin langsung bisa cepat selesai. Itu kan teknisnya Allah yang ngatur itu. Jadi saya ulang dulu ya. Jadi kita wajib ikhtiar nggak Bu? Wajib berarti Ustadz, karena Wajib. setelah Tapi nanti ikhtiar baru kalau ada izin Allah. nanti kalau ada kejadian diizinkan Allah, pasti izin Allah kan. Nah, Allah kan lihat sikap ibu. Pas dapat kejadian itu, ibu menerima nggak karena Allah atau malah terpancing dengan kondisinya karena ibu dimaki-maki gitu. Kan Kalau yang untuk hmm, Kalau untuk ketidakikhlasan orangnya itu Ustadz, orangnya bilang, saya sampai nah sekarang nggak itu ikhlas sama kamu, gitu iya Ustadz. itu atas izin Allah nggak? Atas izin Allah juga. Nah ini fokus ke izin Allah dulu. Nanti Oh, kalau ibu menerima maka Allah bolak-balikan hati orangnya. Kan itu mudah buat Allah sebenarnya. iya Ustadz.
Jadi ujian ibu tuh bukan di orangnya, ujian ibu tuh pada izin Allahnya. Menerima atau tidak. Gitu. Jelas, Bu? Jelas Ustadz, terima Itu wajib kasih ikhtiar nggak? Kenapa Ustadz? Jadi wajib ikhtiar nggak? Wajib ikhtiar Ustadz, karena Ikhtiar, setelah ya. itu Oke. baru izin Baik. Allahnya terjadi. Ikhtiarnya itu untuk menyelesaikan atau untuk menerima izin Allah? Untuk menerima izin Allah Ustadz. Nah, setelah diterima, maka langkah berikutnya Allah janji pasti akan membersamai kita. Pasti memudahkan segala urusan kita. Harusnya rumusnya begitu. Ya, baik. Iya Ustadz, terima Nah, kasih. Yes. Ya, silakan Bu Kartika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, Iya, Bu? Pak, kalau misalnya ada suami istri bertengkar, Mm-mm. terus akhirnya kan ujung-ujungnya kan kita disuruh minta maaf ya, Pak. Nah, Betul. akhirnya misalnya istrinya udah minta maaf, tapi tatonya suaminya cuma bilang nggak ada yang salah, udah nggak usah apa sih mesti begini gini, udah pokoknya pikir aja sendiri. Nah intinya kan sebesar kemungkinan suaminya tidak memaafkan. Nah itu gimana Pak Ustadz? Nanti ujungnya ke depannya gitu. Ya, Ibu menerima nggak itu atas izin Allah? Insya Allah menerima. Nah, kalau menerima masalahnya apa? Iya, masalahnya gini Pak Ustadz. Jadi misalnya dibilang nggak ada yang salah, udah biarin aja gitu loh. Nah, Iya, terus itu terima kan? insya Allah diterima Pak Ustadz. Harusnya setelah itu Allah pasti memberi petunjuk kepada hatinya. Tinggal Ibu nanti melakukan apa itu harusnya ada. Kalau memang benar-benar menerima. Oh gitu ya Pak Ustadz. Tapi kalau Ibu masih memikirkan apa ya, berarti kan belum menerima dulu. Iya. Kan kalau menerima itu tanpa koma, Bu. Yang menerima ya titik aja menerima bahwa ya udah ya Allah, saya terima ini sebagai kejadian yang atas izin-Mu. Nah, setelah Ibu benar-benar nanti kan yang tahu menerima tidak kan Ibu ya. Iya. Kalau menerima itu kan tenang plong-plong saja meskipun situasi tidak sesuai. Nah, setelah menerima plong baru berdoa, ya Allah bimbing saya apa yang harus saya lakukan. Misalnya atau bolak-balikan hati suami saya supaya dia mau memaafkan saya. Itu bisa. Jadi kata kuncinya itu diterima atau tidak awalnya. Oh gitu ya Pak Ustadz. Iya, makanya Walaupun saya bilang iya, misalnya gini. pertolongan Allah itu bukan melihat kemampuan kita. Pertolongan Allah itu akan melihat sikap kita di dalam menerima kejadian. Oh iya. Berarti kalau Ibu masih merasa bermasalah, menerima nggak? Enggak sih, enggak menerima. Tapi Pak Ustadz kalau misalnya gini kan saya pernah belajar ya, maksudnya diajarin gitu kalau misalnya kalau bisa setiap malam kalau kita mau tidur minta maaf kayak gitu ya. Nah saya belajar mencoba begitu, dia sampai ngomong misalnya apaan sih minta maaf, orang nggak ada yang salah kayak gitu-gitu nggak apa-apa ya biarin aja ya Pak Ustadz, yang penting minta maaf aja atau gimana ya Pak Ustadz? Loh, saya ulang lagi. Tadi kata kuncinya kan jadi masalah atau tidak, bukan sikap minta maaf atau tidak minta maaf. Jadi masalah nggak buat Ibu? Maksudnya jadi masalah yang minta maafnya itu? Bukan. Kejadian itu jadi masalah nggak? Berusaha untuk tidak dijadikan masalah sih Pak Ustadz. Iya, kalau sudah tidak jadi masalah kan menerima. Betul? Iya. Nah, kalau kita menerima itu saatnya baru Ibu berdoa. Pasti dikabulkan. Misalnya ya Allah bolak-balik ke suami saya, ya Allah selesaikan masalah itu pasti selesai. Oh iya. Oke. Berarti kata kuncinya Ibu fokus ke masalahnya atau ke diri Ibu untuk mudah menerima? Fokus ke diri saya untuk menerima. Ya, rubah dulu dirinya agar mudah menerima dengan proses apa ya? Dengan proses ujian dari suami itu. Jadi suami itu dijadikan tolak ukur. Ini Ibu tuh setiap ada kejadian dengan suami itu dianggap masalah atau enggak? Selama dianggap masalah berarti kan nggak menerima, ya akan berulang-ulang. Oh iya. Tapi ketika Ibu, ya sudahlah ini atas izin Allah, ya Allah saya ridho. Terus setelah itu Ibu mohon, Ibu ikhtiar minta maaf juga karena Allah. Terus suami nggak memaafkan, ya terima lagi atas izin Allah. Terima lagi, mohon lagi, kan begitu harusnya. Iya sih.
Iya, Pak Ustadz, benar. Sampai Allah menolong karena sikap ibu bisa menerima izin Allah. Harusnya begitu aja. Iya, Baik ya. iya, Oke. Pak Silakan Ustadz. yang terakhir. Ya. Sugi Berkah, Pak Sugi Berkah. Silakan yang terakhir. Silakan kalau mau bertanya. Oke, kalau tidak ada lagi pertanyaan, jadi Bapak Ibu intinya apapun yang terjadi, kejadian apapun yang menimpa diri kita, rumus utama itu bukan suatu masalah atau beban ya Bapak Ibu ya. Karena setiap ujian apapun, setiap kejadian apapun itu Allah sudah siapkan petunjuknya. Nah, langkah supaya Bapak Ibu bisa mendapatkan petunjuk, berarti yang pertama harus menyadari dulu bahwa semua ujian itu tetap hanya Allah yang bisa menyelesaikan. Berarti tugas kita merubah sikap kita agar Allah mau berkehendak untuk menyelesaikan permasalahan kita berdasarkan perubahan diri kita. Bukan merubah masalahnya atau berusaha untuk menyelesaikan masalahnya. Supaya apa? Supaya kejadian itu tidak menjadi masalah, tapi benar-benar menjadi ujian. Baik, Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Berkenan, mari kita tutup dengan bacaan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih.